Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Curhatan mantan protokol Gus Ipul, relawan tidak diurus bisa jadi gerbong kosong katanya begitu ya. Percuma begitu kan, relawan dari Gus Ipul begitu kan ya, mendukung 02, toh pada hakikatnya adalah gerbong kosong. Karena apa? Karena tidak dipelihara oleh mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sekarang mau diaktifkan lagi begitu kan. Justru membutuhkan uang banyak begitu ya. Tapi saya kira dari curhatan-curhatan dari mantan protokol Gus Ipul, ternyata ya usut punya usut bisa jadi begitu hari ini kalau dikumpulkan bisa saja menjadi gerbong kosong karena sudah pecah-pecah sana sini mendukung si A, si B dan si C begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal itu, wah, kemana relawan-relawan mereka sekarang begitu kan ya? Apakah mau calon gubernur lagi? Jelas mereka kalah begitu kan ya. Apakah mau menjadi wakil gubernur dari dari Hovifah begitu kan ya. Sekarang mau diaktifkan lagi begitu kan. Masyarakat kan tidak buta, masyarakat kan tidak bodoh begitu kan ya. Jelas mereka begitu dan pada akhirnya dianggap gerbong kosong begitu. Bahkan ya, satu sisi ada yang mengatakan, wah ini kalau gerbong kosong gimana? Coba bayangkan begitu ya. Katanya sih begitu ya. Orang-orang melihat bahwa sosok dari relawan-relawan Gus Ipul katanya begitu kan. Begitu banyak di Jawa Timur begitu kan. Saya kira di Jawa Timur itu sudah, ya dulu mungkin begitu kan. Ketika Gus Ipul menjadi wakil gubernur ya, menjadi gubernur saja sudah kalah di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal itu sudah jelas, sudah bubar banyak sana sini begitu kan. Memelihara relawan itu sangat banyak sekali loh begitu kan ya. Banyak sekali di situ begitu mengeluarkan dana banyak di situ ya. Apalagi satunya minta ini, minta itu dan sebagainya. Apalagi ada curhatan ini. Curhatan mantan protokol Gus Ipul, relawan tidak diurus bisa jadi gerbong kosong begitu kan. Surabaya ya, FIFA Jatim, sebuah fenomena terjadi ketika secara tiba-tiba ribuan relawan yang membantu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam setiap pemilihan ya gubernur Pilgub Jawa Timur kembali dihidupkan. Sebab dalam berbagai catatan atau curhatan mantan relawan Gus Ipul menegaskan kalau kondisi para relawan selama ini tidak pernah diurus katanya begitu. Sudah jelas mereka ya. Gerakan relawan Gus Ipul yang tiba-tiba muncul kembali di permukaan untuk membantu pemenangan paslon 02 Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, bisa menjadi ya pepesan kosong. Pasalnya mantan ya, relawan Gus Ipul itu tidak pernah diurus dan kini dipaksa untuk berjuang kembali di pertarungan politik akar rumput katanya begitu. Sudah jelas mereka begitu dari curhatan mereka. Ya karena tidak diurus ya mungkin sudah masing-masing mereka sudah pilih si A, si B dan si C di situ begitu kan. Ngapain kita harus ikut Gus Ipul begitu? Gus Ipul kan menjadi wali kota di sana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini mungkin begitu kan membutuhkan uang banyak untuk merawat itu begitu kan. Kalau diaktifkan semata mungkin bisa jadi dianggap hanya dimanfaatkan begitu kan ya. Dapat kaos, dapat jaket begitu tiba-tiba disuruh dukung mereka begitu kan. Teriak-teriak sana sini. Ya, sekarang kan cerdas begitu ya. Mantan protokol Gus Ipul itu pada Pilgub Jawa Timur 2018 Waliul Hakim yang menuturkan sejak dulu Gus Ipul tidak punya gerbong relawan. Makanya ya agak aneh kalau ada relawan Gus Ipul saat ini. Sebab ketika dulu menjadi calon gubernur Jawa Timur, relawan yang deklarasi itu orangnya Pak Dekarwo dan relawan Jokowi. Serta sebagian yang dukung karena ada Mbak Putih ya, kader PDIP. Itu pun dicoba didekati hanya deklarasi saja tanpa tindak lanjut menjadi koordinator dan pemenangan ya tiap TPS, kata Hakim ya. Ya melanjutkan dirinya juga ragu loyalitas relawan Gus Ipul sebab kekalahan Gus Ipul pada Pilgub Jatim 2018 sudah cukup menjadi bukti bahwa ribuan relawan itu hanya klaim-klaiman saja dan tidak jelas struktur keberadaannya di tingkat basis. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini tidak jelas apa yang kemudian ini deklarasi Gus Ipul ya. Mungkin satu sisi biar Gus Ipul ditarik lagi untuk menjadi gubernur ya. Untuk diperebutkan menjadi gubernur gitu kan ya. Intinya ya seperti itulah begitu kan. Makanya
Dari curhatan ini saya bisa menangkap begitu kan. Kalau klaim sana sini begitu di era hari ini mungkin ya agar Gus Ipul didorong menjadi gubernur atau Gus Ipul bisa saja ya di apa namanya bisa saja ya punya jabatan menteri atau apa begitu kan. Tapi saya rasa Gus Ipul sekarang kan tidak laku mereka begitu kan. Yang laku dulu kan Pak Dekarwo begitu kan ya, begitu kuat di situ begitu. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Yang terjadi ya kita lihat saja begitu sekarang begitu Pak Dekarwo sudah tidak di Partai Demokrat begitu kan ya kalau nggak salah begitu. Jadi kalau kita melihat dengan apa namanya realitas lalu kemudian ada deklarasi Gus Ipul mungkin orang yang tahu itu tertawa di situ begitu kan. Ya percuma sajalah mereka begitu kan buang-buang anggaran saja, buang-buang duit mereka. Bahkan ia melanjutkan dirinya juga ragu dengan loyalitas lewat Gus Ipul sebab kekalahan Gus Ipul itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwa relawan-relawan itu hanya klaim saja begitu. Lah pas Pilgub 2018 saja relawan Gus Ipul hanya gerbong kosong tanpa penumpang. Ia menegaskan dirinya ragu melihat realitas kalau Gus Ipul tidak cakap dalam soal merawat relawan sehingga mereka enggan membantu Gus Ipul lagi. Padahal ini sudah berada ya di posisi strategis dan menjadi wakil dari Soekarwo selama 2 periode saja begitu. 2 periode saja itu tidak menunjukkan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya walaupun sudah menggerakkan sana sini ternyata Gus Ipul hanya yang memainkan peran klaim sana, klaim sini, klaim sana, klaim sini. Ujung-ujungnya mereka begitu kan tidak ada apa-apanya alias gerbong kosong. Kalau sudah lihat gerbong kosong ngapain begitu kan ya? Mungkin masyarakat kan sudah tahu ya Jawa Timur itu dipimpin Gus Ipul malah tambah anjlok. Kira-kira mungkin seperti itu begitu ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan mungkin setelah beliau ya memang ya Pilgub 2008-2017 para relawan tidak dirawat sehingga semburat. Bahkan makanya ketika ada relawan Gus Ipul kembali muncul dan ingin membantu Prabowo Gibran di Pilpres 2024, hal itu ia menilai sangat lucu dikatakan haruslah ada yang melisik ya terlebih dahulu keberadaan dan sejumlah pastinya relawan tersebut. Bahkan jadi kalau sekarang begitu kan tiba-tiba relawan Gus Ipul muncul lagi untuk paslon Pilpres tertentu seharusnya ya terang saya tidak yakin. Jadi sekarang itu saya sanksi kalau buat relawan sampai di TPS janjikan ratusan ribu tapi kayaknya gerbong kosong saja katanya. Kayaknya Pilgub kayak seperti Pilgub 2018. Kendati demikian, ia mengatakan hal tersebut merupakan ya hak Gus Ipul sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi. Namun ia menganggap kedepannya tersebut patut menjadi bahan pertimbangan agar publik tidak hanya melihat dari salah satu sisi saja. Tapi ya nantinya lihat saja pembuktian seperti apa hak beliau untuk membuat desain dan gerakan politik. Meskipun sebenarnya status beliau sebagai Sekjen PBNU mestinya bisa mengayomi semua kelompok. Bukan malah ya dulinan dewe katanya begitu. Ya, inilah mantan relawan Gus Ipul bercerita begitu kan ya. Sangat disayangkan begitu kan ya. Gus Ipul tiba-tiba ya mau apa namanya relawan-relawan yang mau dikerahkan 02 mungkin satu sisi dan mungkin ingin dapat rekom menjadi wakil untuk menjadi wakil gubernur begitu kan. Itu kan mungkin seperti itulah ya, implementasi politiknya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.